Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Ya, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan secara rinci dulu mengenai latar belakang dinasti Abbasiyah. Bahwasanya pada masa dinasti Abbasiyah ini agama Islam atau agama kita ya itu mengalami puncak kejayaan yang luar biasa atau masa keemasan atau istilahnya masa Golden Age ya, yang dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 750 Hijriah atau dalam kalender Masehi itu dimulai dari 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Nah, itu tadi penjelasan secara rinci mengenai dinasti Abbasiyah. Anak-anakku, kita lanjut ya ke pembahasannya tentang dinasti Abbasiyah. Yang pertama, nah ini apa sih pengertian dinasti itu ya? Jadi ini dinasti adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat ya. Kemudian ada Bani. Nah, Bani ini yaitu sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Kemudian ada Abbasiyah, yaitu nama dari paman termuda Rasulullah SAW yang bernama Abbas. Nah, itu tadi penjelasan perkata dari dinasti Bani Abbasiyah ya. Kemudian kita lanjut yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ya. Sebelumnya kalau berbicara tentang sejarah ini ya, apalagi dinasti Abbasiyah itu tidak terlepas dari kemerosotannya atau kemundurannya dinasti Umayyah ya. Karena sejatinya berdirinya dinasti Abbasiyah itu melanjutkan dari eksistensi dinasti Umayyah. Nah, ini yang pertama yaitu dinasti Umayyah menganak-emaskan atau mengistimewakan bangsa Arab atau bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslim non-Arab atau Mawali ya. Kemudian yang kedua yaitu ada dinasti ini selalu menindas para pengikut Ali bin Abi Thalib dan Bani Hashim. Yang dimaksud dinasti ini itu adalah dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok-kelompok tersebut bersatu yang dikoordinasi dan dipimpin oleh Al-Abbas ya. Kemudian yang keempat terjadi pertempuran di Sungai Zab. Kemudian yang kelima, dalam pertempuran tersebut Bani Abbas mendapatkan kemenangan yang akhirnya seorang khalifah dari Bani Umayyah itu yang bernama Marwan itu dibunuh di Mesir. Kemudian yang terakhir adalah daulah atau kejayaan Bani Abbasiyah itu berdiri. Nah, itu penjelasan mengenai sejarah berdirinya dari dinasti Bani Abbasiyah ya. Yang awalnya itu dinasti sebelumnya yaitu dinasti Bani Umayyah itu selalu menganak-emaskan atau mengistimewakan bangsa Arab ya. Kemudian dan selalu menindas para kelompok-kelompok tertentu ya, tidak bersikap adil ya. Kemudian terjadilah pertikaian atau pertentangan yang kemudian dilanjutkan dengan pertempuran ya. Kemudian dalam pertempuran tersebut akhirnya khalifah terakhir dinasti Umayyah itu terbunuh ya, yang akhirnya dinasti Abbasiyah itu meraih kemenangan. Nah, itu tadi sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah.
Kemudian kita lanjut ke tokoh pendiri ya. Jadi tokoh pendiri dinasti Abbasiyah itu ada 6 ya. Ada 6 ini, bahwasanya dari 6 tokoh ini adalah beliau ini orang-orang yang sangat berjasa dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah ya. Orang-orang yang sangat berani ya. Yang pertama itu ada Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, beliau ini adalah orang pertama yang memulai pergerakan pergerakan untuk menjatuhkan dinasti Abbasi. Maksud Ibu, Ali bin Abdullah ini adalah orang pertama yang memulai pergerakan untuk menindas atau untuk meruntuhkan dinasti Umayyah ya. Jadi beliau itu orang pertama yang membuat langkahnya. Kemudian langkah beliau itu memang tidak terlihat karena memang masih banyak gejolak-gejolak lainnya yang menutupi dari langkah beliau ini ya. Kemudian Ali bin Abdullah bin Abbas wafat, dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah ya. Kemudian beliau juga wafat, dilanjutkan Ibrahim al-Imam, sampai ke yang terakhir itu ada Abu Ja'far al-Mansur. Itu tadi tokoh pendiri dari dinasti Abbasiyah. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada periode pemerintahan. Nah, di sini Ibu ngambil dari bukunya Badri Hatim, bahwasanya periode pemerintahan di sini dibagi menjadi 5 ya. Yang istilahnya kita kenal adalah periodisasi ya. Yang pertama itu ada periode 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan masing-masing periode itu ya ada khalifahnya masing-masing ya. Jadi di sini total ada kurang lebih 37 khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama itu ada Abu Abbas As-Sofah ya. Kemudian ada Abu Ja'far Al-Mansur, ada Muhammad Al-Mahdi, kemudian dilanjut Muhammad Al-Hadi, ada Harun Rashid, Abdullah Al-Amin, ada Al-Ma'mun, kemudian ada Al-Mu'tasim Billah. Kemudian yang terakhir di periode 1 itu ada Abu Ja'far al-Wasiq ya. Jadi itu khalifah-khalifah yang memimpin dinasti Umayyah di periode pertama. Kita lanjut di periode kedua. Nah, ini juga ada banyak sekali ya. Kalian bisa lihat ini ya, bisa dibaca. Nah, ini kalian bisa baca. Ya, yang awalnya itu ada Al-Mutawakkil, Al-Munsir, Al-Mu'tain. Kemudian terakhir itu ada Al-Mustaqfi. Nah, yang di samping ini adalah tahun beliau itu memimpin ya. Ini. Kemudian kita lanjut ke periode ketiga. Nah, periode ketiga ini ada 5 ya, yang diawali oleh Al-Mustaqfi ya. Kemudian dilanjut oleh Al-Mu'ti, ada Al-Ta'i, Al-Qadir, kemudian yang terakhir adalah Al-Qaim. Nah, pada periode ketiga ini ya, itu periode di mana dinasti Umayyah itu mulai mengalami gejolak-gejolak pertikaian ya. Gejolak-gejolak di mana dinasti Abbasiyah itu akan mengalami kemunduran ya. Ini dimulai dari di periode ketiga, tanda-tandanya ya. Kemudian lanjut ke periode keempat, itu diawali oleh Al-Qaim, kemudian ada Al-Mustansir, ada Al-Muqtadi, yang terakhir ada Al-Nasir ya. Di periode keempat ini ya, itu juga tanda-tanda kemundurannya itu semakin muncul ya, akibat pertentangan dan pertikaian yang terjadi di dalamnya.
Kemudian lanjut ke periode terakhir adalah periode kelima. Ini ada 4 khalifah, ada Al-Nasir, ada Al-Zahir, ada Al-Mustansir, kemudian yang terakhir ada Al-Mustaksim ya. Jadi di periode kelima ini periode terakhir, yaitu periode di mana dinasti Abbasiyah itu benar-benar runtuh ya. Yang terakhir khalifahnya itu adalah Al-Mustaksim ini ya. Kemudian lanjut. Nah, dari ke-37 khalifah ini setidaknya terdapat 3 khalifah yang menonjol, yaitu yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur, ada Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun. Ya, maksudnya menonjol itu 3 khalifah itu meninggalkan karyanya, meninggalkan hasil kepemimpinannya itu ya. Contohnya Harun ar-Rasyid ya. Harun ar-Rasyid itu beliau itu orang yang atau khalifah yang pertama kali memindahkan ibu kota ke Baghdad ya. Karena dipindahkan karena kota Baghdad itu sebagai pusat perdagangan internasional ya. Perekonomiannya bagus sekali, jadi dipindahkan di situ ya. Agar supaya dinasti ini juga maju dan berkembang. Kemudian ada Abdullah al-Ma'mun ya. Beliau ini membuat Baitul Hikmah ya. Dan kemudian yang terakhir tadi yang membuat Baitul Hikmah itu adalah Harun ar-Rasyid ya. Kemudian dilanjut oleh Abdullah al-Ma'mun. Beliau ini melanjutkan perjuangan dari Harun ar-Rasyid. Kemudian lanjut ke kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, terbentuknya Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional ya. Jadi yang memindahkan ibu kota ke Baghdad itu adalah Khalifah Ja'far al-Mansur. Kemudian kedua, terciptanya industri pertambangan, tekstil, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, terbentuknya kelembagaan yang semakin maju. Nah, kelembagaan ini ada lembaga pendidikan, ada lembaga pemerintahan, kemudian lembaga sosial yang terbentuk ya. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga yang mulai terbentuk. Kemudian yang keempat itu ada penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, dan India. Kemudian yang kelima itu didirikannya perpustakaan Bait al-Hikmah ya. Maksudnya perpustakaan Baitul al-Hikmah ya, sebagai perpustakaan negara, pusat penelitian, pusat kegiatan, pusat riset astronomi dan matematika ya. Dan yang membangun Baitul al-Hikmah ini itu tadi adalah Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke tokoh era Abbasiyah ya. Tokoh era Abbasiyah itu adalah tokoh-tokoh yang melahirkan karya-karya yang sangat luar biasa, yang sampai detik ini karya-karyanya itu bisa kita jadikan referensi, bisa kita baca karya-karyanya ya. Yang pertama itu adalah di bidang fikih. Nah, di bidang fikih itu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal ya. Nah, 4 imam ini adalah pencetus 4 madhab besar ya. Yang seperti kita ketahui, yang pertama Imam Abu Hanifah itu adalah beliau yang melahirkan madhab Hanafi. Kemudian ada Imam Malik, yaitu yang melahirkan madhab Maliki. Kemudian ada Imam Syafi'i, itu adalah yang melahirkan madhab Syafi'i. Dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu beliau yang melahirkan madhab Hambali. Kemudian di bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Al-Nasai, dan Imam Baihaqi. Nah,
beliau ini adalah orang-orang yang seorang perawi hadis ya, orang-orang yang merangkai hadis ya, hadis yang Rasulullah langsung sampaikan ya. Beliau ini adalah imam-imam yang sangat luar biasa ya, yang sampai saat ini masih kita dengar hadis-hadisnya beliau ini, yang biasa kita dengar di pelajaran Al-Quran hadis. Nah itu biasanya hadis-hadis beliau itu pasti ada di dalamnya itu. Nah beliau ini adalah para pencetusnya. Kemudian di bidang filsafat itu ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, dan Ibnu Rushd. Kemudian di bidang kedokteran itu ada Ibnu Sina dan Ar-Razi. Kemudian di bidang matematika itu ada Al-Khawarizmi dan Abu Al-Wafa. Kemudian di bidang astronomi itu ada Al-Batani dan Al-Biruni. Di bidang tasawuf itu ada Al-Ghazali. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya para tokoh di era Abbasiyah ini itu sangat monumental ya, karya-karyanya hingga sampai detik ini karya-karya itu bisa kita jadikan referensi ya. Bahkan banyak sekali buku-buku yang sudah tercipta ya dari karya tokoh era Abbasiyah ini. Kemudian lanjut ke kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, kemunduran ini yang pertama terjadi persaingan antar bangsa. Kemudian ada kemerosotan ekonomi, kemudian ada konflik keagamaan, kemudian ada munculnya dinasti-dinasti kecil akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan, kemudian terjadinya perang salib, kemudian ada serangan bangsa Mongol di tahun 1258 Masehi. Nah, kemunduran dinasti Abbasiyah itu hampir sama dengan kemunduran dinasti Umayyah ya, yang awalnya itu terjadi pertikaian atau pertentangan ya, hingga akhirnya muncullah kelompok-kelompok kecil atau dinasti-dinasti kecil ya, yang akibatnya itu terjadi perpecahan sosial yang berkepanjangan. Kemudian terjadilah peperangan yang akhirnya dinasti Abbasiyah itu jatuh ya. Jadi itu kemunduran dinasti Abbasiyah yang terjadi di akhir tahun 1258 Masehi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dinasti Abbasiyah ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.